Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Fitriausin akan menjelaskan tentang teknik-teknik memahami perkembangan murid. Perkembangan peserta didik sekolah dasar meliputi aspek-aspek seperti fisik, psikomotorik, emosi, moral, bahasa, kognitif, dan lainnya. Hal penting dalam melakukan bimbingan yaitu mengumpulkan data para peserta didik secara lengkap. Teknik-teknik untuk mengumpulkan data para peserta didik dapat terbagi dua, yaitu secara tes dan non-tes. Secara keseluruhan, tes terbagi menjadi tiga untuk melakukan bimbingan. Yang pertama ada tes bakat, tes kecerdasan, dan tes hasil belajar. Secara keseluruhan, tes terbagi menjadi tiga untuk melakukan bimbingan. Yang pertama ada tes kecerdasan, kedua tes bakat, dan ketiga tes hasil belajar. Pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan dapat diartikan sebagai pola pikir yang abstrak dan juga diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku, mencapai tujuannya, berpikir rasional. Tinggi G. Gunarsa mengungkapkan beberapa rumusan kecerdasan, yaitu pertama adalah kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan dari seseorang mengenai ilmu pengetahuan dan dapat mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua adalah kecerdasan merupakan bentuk tingkah laku tertentu yang mengalir lancar dalam tingkah laku. Yang ketiga, kecerdasan meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan yang dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya ada tes bakat. Tes bakat yaitu adalah kemampuan atau prestasi yang dimiliki oleh seseorang, seperti bisa bermain musik, bernyanyi, menari, dan lainnya. Untuk mengetahui kemampuan individu telah dikembangkan beberapa tes, yaitu yang pertama ada rekonik. Tes ini bertujuan untuk mengukur motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. Yang kedua ada tes bakat musik. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menentukan aspek-aspek seperti nada, ritme, suara, warna bunyi, dan memori. Yang ketiga ada tes bakat artistik. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menggambar, melukis, maupun mengatur. Keempat ada tes bakat perkantoran. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang atau individu tentang ketelitian dan kecepatannya. Yang kelima ada tes bakat yang multifaktor. Tes ini sekaligus mengukur 8 kemampuan, yaitu pertama, berpikir verbal, mengungkapkan kemampuan nalar yang dinyatakan secara verbal. Kedua, kemampuan bilangan, di mana mengungkapkan kemampuan berpikir secara menggunakan angka-angka. Ketiga, berpikir abstrak, di mana mengungkapkan kemampuan secara diagram atau nonverbal. Keempat ada bangun ruang, visualisasi, dan persepsi, di mana kemampuan ini dapat membuat gambar-gambar dari objek-objek yang dilihat secara langsung. Kelima ada kecepatan dan ketelitian, di mana mengungkapkan kemampuan kecepatan dan ketelitian dalam membandingkan dan memperhatikan secara teliti tentang nama, angka-angka, dan lainnya.
Keenam adalah berpikir mekanik, di mana mengungkapkan kemampuan untuk mengenal hukum-hukum berdasarkan alat-alat, mesin-mesin, dan gerakan-gerakannya. Ketujuh ada penggunaan bahasa pengucapan yang mengungkap kemampuan untuk mengeja bacaan secara umum. 8 ada penggunaan bahasa penyusun kalimat, di mana mengungkap kemampuan untuk menyusun kata-kata dalam menulis sebuah kalimat dan menggunakan tanda baca dengan benar. Terakhir ada tes prestasi belajar. Tes hasil belajar adalah suatu alat untuk mengukur ketercapaian kemampuan dalam proses belajar dan mengajar yang telah dirancang dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Penggunaan teknik tes hasil belajar bagi guru bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid, 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid, 3. Mengecek kemajuan dalam belajar, 4. Memahami kesulitan-kesulitan belajar, 5. Memperbaiki teknik belajar, 6. Menilai efektivitas atau keberhasilan belajar. Tes hasil belajar ini disusun untuk mengukur kemampuan dan kemajuan murid. Tes ini meliputi A. Tes diagnostik. Tes ini bertujuan agar guru mengetahui kesulitan dalam belajar dan terutama dalam membaca dan menghitung atau berhubungan dengan angka-angka. Tes prestasi belajar dalam kelompok yang baku. Tes prestasi belajar yang disusun oleh guru. Selanjutnya adalah teknik non-tes. Teknik non-tes meliputi observasi, wawancara, dan angket. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data untuk memahami peserta didik atau murid yang bersifat kualitatif. Pertama, ada observasi. Observasi adalah suatu cara untuk melakukan pengamatan terhadap keadaan maupun tingkah laku. Observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. B. Direncanakan secara sistematis. C. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. D. Perlu diperiksa tentang ketelitiannya. Teknik observasi ini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Observasi sehari-hari, yaitu observasi yang tidak direncanakan secara seksama, karena pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin, tidak memiliki pedoman dan dilaksanakannya secara insidental terhadap tingkah laku murid yang menonjol atau menyimpang. Contohnya yaitu guru mengamati perilaku murid atau peserta didik dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kedua, observasi sistematis, yaitu observasi yang dilaksanakan secara sederhana, serta memiliki pedoman yang berisi tujuan, tempat, waktu, dan item-item yang menggambarkan perilaku murid yang diobservasi. Ketiga, observasi partisipatif, yaitu observasi di mana observer berada dalam situasi diamati. Contohnya, guru mengamati siswa sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. 4. Observasi non-partisipatif,
yaitu observasi di mana observer tidak turun atau tidak berada di dalam lingkup siswa. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa atau peserta didik yang sedang belajar dengan guru lain. Kelebihan dan kekurangan dari observasi. Kelebihan observasi yaitu A. Observasi merupakan teknik yang dapat dipergunakan untuk melihat atau memperhatikan gejala tingkah laku terhadap peserta didik. B. Observasi memungkinkan pencatatan serempak dengan kejadian yang penting. D. Dalam observasi tidak diperlukan mempergunakan bahasa pada objek yang ditelaah. Kelemahan dari observasi. A. Banyak hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung oleh observasi. B. Apabila objek observasi mengetahui sedang diamati, ia akan melakukan hal yang dibuat-buat. Timbulnya suatu kejadian di hari di mana akan dilakukannya observasi seperti hujan, maka observasi tidak jadi dilakukan pada hari tersebut. D. Observasi banyak bergantung pada faktor-faktor yang tidak terkontrol. Para guru di sekolah dapat menggunakan teknik observasi ini dengan berbagai tujuan, seperti untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh murid dalam mencari perhatian dan lainnya, dalam proses belajar mengajar yang berlangsung, melakukan olahraga, istirahat, bermain, dan lainnya. Untuk melakukan teknik observasi ini, guru dapat membuat cek. Contoh cek tersebut yaitu membuat lembar observasi yang berisi nama siswa atau peserta didik dan berisi juga tentang kegiatan yang mereka lakukan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, seperti bertanya, mendengarkan guru saat menjelaskan, mengantuk, atau bermain-main, seperti itu. Manfaat yang terjadi dari observasi tersebut, guru dapat mengetahui yang manakah peserta didiknya yang aktif dan pasif. Teknik non-tes selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan suatu informasi yang berlangsung menggunakan komunikasi secara langsung dengan sang responden atau orang yang diwawancarai. Hal ini bisa terjadi kepada murid, orang tua murid, teman-teman murid, wali murid, maupun orang lain untuk dimintai keterangan tentang murid tersebut. Contoh kegiatan wawancara ini terjadi kepada guru yang ingin mendapatkan informasi dari murid atau peserta didik yang sering membolos dari sekolah. Disinilah guru memulai wawancaranya, bertanya-tanya kepada murid atau peserta didik. Bertanya mengenai identitas orang tua, jarak tempuh dari rumah ke sekolah, perhatian orang tua di rumah, keadaan ekonomi, dan hal-hal lainnya. Guru akan bertanya kepada peserta didik tentang identitas orang tua, jarak tempuh rumah ke sekolah, perhatian orang tua di rumah, keadaan ekonomi, kenapa sering membolos, dan kegiatannya sehari-hari. Seperti itu. Kelebihan dan kekurangan dari kegiatan wawancara. Kelebihan wawancara sebagai teknik pengumpul data adalah sebagai berikut. Wawancara merupakan teknik yang paling tepat untuk mengetahui tentang kepribadian murid. 1. Wawancara merupakan teknik yang paling tepat untuk mengetahui tentang kepribadian murid atau peserta didik. 2. Dapat dilakukan setiap tingkatan umur. 3. Dapat dilakukan serempak dengan kegiatan observasi.
4. Digunakan untuk teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Kelemahan-kelemahannya antara berikut, yaitu 1. Tidak efisien, yaitu tidak dapat mempersingkat waktu. Kegiatan wawancara sangat bergantung kepada kesediaan kedua belah pihak. 2. Kegiatan wawancara sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak. 3. Menuntut penggunaan bahasa dari pewawancara. Teknik non-tes terakhir adalah angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi tentang pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui atau menggali informasi dari murid. Beberapa petunjuk untuk menyusun angket, yaitu A. Menggunakan kata-kata yang tidak memiliki arti rangkap. B. Susunan kalimat sederhana tapi jelas. C. Hindari memakai kata-kata yang sulit dipahami. D. Hindarkan kata-kata atau pertanyaan yang tidak perlu. E. Selanjutnya, pertanyaan jangan bersifat memaksa untuk dijawab. F. Hindari kata-kata yang bersifat menyinggung responden. Baiklah, telah selesai penjelasan saya mengenai teknik-teknik pemahaman pembelajaran siswa atau peserta didik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.